masuk semua. Sudah jam 2 sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman yang hadir di acara webinar dari Keywords ini. Oh, bukan teman-teman ya, maaf. Sahabat Keywords. Ya. Selamat datang buat sahabat Keywords semuanya. Alhamdulillah sudah ada ribuan, banyak ya, ribuan yang datang di room kali ini. Dan kali ini kita akan ngobrolin tidak lepas dari COVID ini ya. COVID karena kan COVID juga menyerang semua elemen. Itu enggak cuma dari online aja, tapi offline, online semuanya itu berdampak. Jadi kita di sini nanti ngobrolin nih tips and trick gimana tentang mengantisipasi karena dampak COVID-19 ini. Untuk yang pertama, itu kita ada sesi pertama, yaitu adalah peluang saat work from home, mengelola tim yang baru pertama kali work from home oleh Mas Bagus Panuntun. Terus nanti yang kedua kita akan dilanjutkan dengan Mas Dino Cahyadi dengan topiknya yaitu adalah peluang saat work from home. Nah, nanti mekanisme adalah kita akan nyimak dulu dari kedua pembicara yang keren hari ini. Habis itu nanti di akhir sesi kita baru tanya jawab. Jadi buat teman-teman nanti kita benar-benar belajar. Setelah belajar baru tanya jawab biar nyantol istilahnya. Oke, masuk ke yang pertama. Yaitu adalah temanya adalah peluang saat work from home. Yaitu mengelola tim yang baru pertama kali work from home oleh Mas Bagus Panuntun SEMDA. Wih, tepuk tangan dulu. Terima kasih Mas. Yang belakangnya tak sebutin juga ya Mas ya, biar panjang. Nggak usah, nama aja. Oke. Sebelum masuk ke materi, kenalin dulu dong. Tak kenal maka tak sayang. Itu adalah Mas Bagus Panuntun. Spesialisnya entrepreneurship, financial planning, corporate government, dan management information system. Keren, lengkap sekali. Dengan riwayat profesional, Deputi Direktur IBISMA UII, terus 2016 di Fakulti Bisnis and Economic UII, 2012-2013 di PT Berau Coal Energy, dan 2007 sampai 2010 di Key Account Manager PT Astra Grafia. Oke, sudah. Keren sekali ya Mas ya. Backgroundnya sekarang mantap. Jadi hari ini kita pembicaranya keren banget. Oke, langsung saja Mas. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Baik Mas Rohmat. Nggak usah serius-serius Mas, ini kita kan ceritanya work from home, terus kemudian kita ngobrol-ngobrol santai. Dan harapannya kawan-kawan semua gitu ya, kawan-kawan semua yang ada juga bisa ini ya, jangan sungkan nanti untuk bertanya. Kita sifatnya hanya sharing gitu ya. Nah, matur nuwun Mas Rohmat, tadi disampaikan kemarin saya diminta untuk menyampaikan cerita tentang peluang saat WFH. Cuma pertanyaannya kadang-kadang gitu ya, WFH ini bagi sebagian kita gitu, ada yang sudah cukup terbiasa, terutama bagi generasi milenial yang commuter working gitu kan. Artinya dia bekerja tidak perlu harus hadir di tempat kerja, tapi juga bagi sebagian besar profesional kita juga ada yang belum terbiasa dengan commuter working. Bekerja jarak jauh, bekerja secara online gitu. Nah, gara-gara corona semua menjadi sebuah momen memaksa untuk berubah caranya. Nah, mungkin saya coba share saya bikin slide. Benar, saya share dulu. Oke. Ini sambil ngecek.
Slide saya terlihat dengan jelas di seberang lautan? Jelas Mas, jelas. Mantap. Oh, oke. Khawatirnya. Oke, jadi saya kan ngobrol soal bagaimana cara mengelola tim yang baru pertama kali WFH gitu ya. Tapi sebelum itu mungkin sedikit ngobrol tentang background. Nggak usah background saya, tadi Mas ya udah. Jadi saat ini memang sedang terjadi pandemi global gitu ya. Mungkin bagi yang sering nonton di TV berita gitu, update dari gugus tugas ataupun di Line Today yang selalu update dan sebagainya, total sekarang sudah ada 3,5 juta orang terinfeksi. Data kemarin tanggal 4 sudah menjangkiti sampai 213 negara dan bahkan korban jiwanya udah hampir 250.000. Nah, yang menarik adalah kasus ini banyak terjadi justru di negara-negara yang maju gitu ya. Seperti di Amerika, nomor 1 kasusnya ada 1,1 juta. Terus kemudian yang kedua ada di Spanyol, Italia, Inggris, Prancis. Nah, kita sendiri kemarin datanya ada 11.000 kasus, dan ini cukup apa ya istilahnya cukup mengkhawatirkan gitu ya kalau dari kesehatan. Kenapa? Karena jumlah yang recover, yang sembuh masih lebih sedikit dibanding jumlah pertumbuhan kasus. Nah itu selama pengamatan gitu ya, pengamatan dari kasus pertama kan muncul Maret ya, Maret sampai kemudian sekitaran 1 bulan gitu di April, efek dari COVID-19 ini ternyata sudah masuk pada berbagai industri. Jadi kalau kawan-kawan yang bergelut di berbagai macam industri gitu di Indonesia, kayak industri jasa keuangan, perbankan, perdagangan, ekspor impor, terus kemudian leisure, hotel, akomodasi, food beverage, even transportasi, bahkan manufaktur gitu ya, kayak kasus kemarin yang terbaru, pabrik rokok itu juga manufaktur. Nah itu menjadi gara-gara ada yang positif, shutdown pabriknya. Terus karena sekarang isunya kesehatan, ternyata juga industri farmasi kita belum mampu untuk mengejar support kesehatan. Nah itu selama 1 bulan kita kemarin itu situasinya seperti itu. Nah sehingga memang hampir sebagian besar bidang atau sektor industri kena. Bahkan gitu ya, kalau kawan-kawan menyaksikan dengan seksama gitu ya, baik mulai dari pemerintah, terus kemudian dari pemerintah juga ada di sektor keuangan, terus regulator kesehatan, bahkan juga dari lembaga kesehatan kayak WHO gitu ya, lembaga kesehatan dunia sudah menyiapkan banyak skenario. Nah, apalagi dalam dunia bisnis ini gitu ya, kita harus benar-benar siap gitu. Kalau kita belajar manajemen risiko, salah satunya adalah selalu bersiap dengan segala potensi yang ada dan bikin plan A, B, C. Nah, kebetulan pemerintah itu dan sebagian besar kalau saya rangkum itu ada 3 skenario. Kita harus siap dengan new normal. Jadi situasi yang kita hadapi saat ini gitu ya, nanti itu akan menjadi sebuah kenormalan yang baru. Dan harapannya dengan new normal, kondisinya akan kembali akan stabil lagi, tapi dengan situasi yang sudah berubah. Atau malah chaos. Chaos karena kita kebingungan gitu ya, bagaimana cara untuk merespon ini gitu. Dan chaos ini juga bisa chaos bersifat sosial, chaos ekonomi dan sebagainya. Dalam dunia bisnis ini lagi lebih berimpact lagi, atau bahkan malah masuk di masa survival. Nah, kalau tadi lihat yang menarik dari jumlah yang pasien itu, yang di Inggris itu dari dia kalau nggak salah nomor 3, itu belum ada yang recover. Wah, itu di sana lagi survival berat itu. Jadi ratusan ribu positif itu belum ada yang recover atau sembuh. Nah, harapannya kan kita tidak seperti itu. Nah, terus kemudian ada beberapa riset yang kemudian menganalisa gitu, bisnis-bisnis apa sih yang bakal potensial loser sama winner. Cuma nanti kan mungkin akan dibahas juga sama Mas Dino. Saya hanya sedikit memberikan gambaran. Jadi secara garis besar itu di dunia, sebelah kanan itu potensial winner, ini yang hijau, dan sebelah kiri potensial loser.
yang akan winner karena isu COVID adalah isu kesehatan, maka bisnis kesehatan, medical supply, dan layanan itu akan menjadi potential winner. Itu. Terus kemudian selain kesehatan, kebutuhan pangan. Kayak misalnya kalau kawan-kawan lihat situasi beberapa negara yang di lockdown, salah satu yang dituntut adalah ketersediaan pangan. Maka bisnis food, tapi food yang bagaimana? Nah ini dia. Food bukan yang food dikombin dengan leisure gitu ya. Food dikombin dengan leisure dan food experience. Kalau itu masuknya yang kiri malahan yang merah kalau kawan-kawan lihat di sini. Lihat di screen. Tapi kalau food yang tidak dikombin dengan leisure dan experience itu yang sebelah kanan, itu yang processing. Nah itu yang apa bisa cukup bisa cukup menjadi tulang punggung untuk distribusi logistik, healthcare, bahkan ICT. Nah ini dia salah satu yang menjadi tulang punggung bisnis saat ini gitu ya. Ketika mobilitas dibatasi, maka setiap dari kita itu akan sangat bergantung pada ICT. Entah itu mulai dari komunikasi, sekarang karena sudah tidak bisa tatap muka, maka komunikasinya menggunakan teknologi, termasuk juga untuk bekerja, work from home juga harus didukung dengan ICT. Bahkan kalau untuk perdagangan, bisnis model sebagian besar mulai fokus ke e-commerce, karena e-commerce punya tulang punggung infrastruktur IT yang memungkinkan barang itu tetap bisa jalan. Nah, ini pemetaan gitu ya secara global bisnis yang dalam waktu dekat itu potensial. Ini potensial ya. Tinggal bagaimana meresponnya. Dan di Indonesia sendiri ini ada kawan yang dari Inventure itu juga bahkan membuat lebih spesifik dengan situasi di Indonesia. Nah, itu nanti kawan-kawan bisa lihat gitu ya, yang potential rise itu ada mulai dari grocery, terus kemudian logistic delivery, food delivery gitu, terus kemudian remote working. Nah, ini yang mungkin kita akan ngobrol karena bicara remote working, terus kemudian streaming services, nah, terus kemudian medik dan telco gitu ya, ada online learning, bahkan kebetulan karena saya juga mengajar di kampus gitu ya di UII sejak April awal itu sudah semua perkuliahan dengan daring, bahkan untuk SMA ke bawah juga sudah daring juga, cloud services dan lain sebagainya. Nah ini situasi yang kita hadapi di Indonesia. Nah uh, yang kemudian skenario-skenario mitigasi gitu ya, baik dari regulator, dari pemerintah, dan juga campaign dari banyak pihak. Nah ini yang menjadi challenge kita gitu, kayak physical distancing, pembatasan sosial, sampai yang sebelah kanan nih ada yang work from home sama study from home. Nah tinggal bagaimana kita bisa beradaptasi dengan skenario-skenario itu. Nah ini dia. Pertanyaannya adalah sudah siapkah gitu ya kita ini kerja jarak jauh. Nah, bagi orang Indonesia yang mungkin kebanyakan budaya bekerjanya adalah budaya yang komunal dan sosial ya, artinya interaksi sosial face to face, tatap muka, terus kemudian kalau ngomong tuh enak langsung hadapan sama orangnya, terus kalau kalau juga belajar itu enaknya langsung. Nah ini menjadi sebuah tantangan gitu ya, terutama bagi perusahaan. Apakah karyawannya atau timnya atau staffnya itu udah siap untuk beradaptasi dengan situasi seperti tadi. Nah, hanya saja, nah, ada beberapa tantangan nih. Nah, ini tantangan-tantangan umum gitu ya, yang dihadapi oleh semua dari kita gitu. Ada bahkan mungkin sudah ada yang mulai jenuh gitu ya, jenuh, bahkan ada yang mulai sebel, atau mungkin bahkan kalau kita dengar di berita ada yang mulai stres gitu ya. Di sini ada tantangan umum jarak jauh, yaitu begini. Tantangannya adalah kalau di dalam perusahaan itu biasanya itu punya star employee gitu ya. Star employee ataupun tim yang solid, tim yang kinerjanya tinggi, produktivitas tinggi gitu.
Nah, risikonya ketika berubah cara gitu ya, berubah cara bekerja gitu ya, dari offline menjadi online, apakah nanti kinerjanya akan menurun? Apakah dia tidak mampu beradaptasi untuk bekerja jarak jauh? Apakah eh, dia ini perlu di-upgrade supaya bisa diadaptasi atau sudah nggak bisa di-upgrade? Nah, ini yang suka jadi challenge gitu, terutama bagi bagi leader ataupun para manajer. Nah, antara lain kalau yang di lapangan tuh kayak gini, satu gitu ya, kurangnya face to face supervision tidak bisa dipungkiri gitu. Misalnya kayak dari aspek UMKM aja misalnya. UMKM yang bisnisnya gitu, timnya itu kecil, misalnya 5, mereka terbiasa untuk membuat close interactions. Nah, ketika WFH seperti ini, semua berada di lokasi masing-masing, bisa nggak close interactions yang face to face tersebut itu ketika tidak ada, maka proses supervisi tetap bisa berjalan. Gitu. Terus kemudian untuk perusahaan yang menengah gitu, kelas menengah, apakah kemudian eh, infrastruktur mereka itu juga cukup memadai untuk supervisi secara online? Karena kadang-kadang begini, ada tipe tipe karyawan yang dia itu kalau tidak dikasih order gitu ya atau tidak dikasih perintah itu tidak jalan gitu. Nah, bukan berarti hal semacam itu menjadi hal yang kurang baik atau negatif, karena setiap karyawan kan punya tipe atau model masing-masing. Tinggal bagaimana manajer itu menerapkan pola supervisi yang tepat. Terus kemudian juga yang berikutnya, itu adalah kurangnya akses terhadap informasi. Nah, ini agak menarik gitu ya. Oh, kok malah kurang, Pak? Nah, kurang ini itu bukan informasi publik yang mungkin kalau kita bisa cek di sosial media, itu kan banyak sekali informasi berterbaran. Karena apa? Karena semua online gitu. Tapi akses informasi terkait dengan bagaimana tim mengelola kinerjanya. Contoh misalnya seperti ini. Di dalam satu perusahaan misalnya, untuk berkomunikasi antar tim, mungkin dia hanya terbiasa dengan messenger gitu ya, messenger kayak WhatsApp gitu. Tapi ternyata gitu ya, kalau dengan WhatsApp untuk bekerja presentasi kan tidak bisa. Kalau misalnya mau presentasi kepada atasan atau presentasi ke tim, nggak bisa pakai WhatsApp. Maka harus melebarkan lagi akses informasi menggunakan tools-tools yang lain. Email kah, terus kemudian supaya resmi gitu ya. Karena kalau biasanya ngobrol dengan customer itu bisa ketemu muka atau telepon, tapi karena mungkin uh, biaya internet dan komunikasi membengkak gitu ya di tengah WFH, sehingga ada tools yang lain tapi tetap resmi, email misalnya gitu. Nah, terus kemudian selain kurang akses ke informasi, isolasi sosial. Nah, isolasi sosial ini eh, lebih apa istilahnya itu memberikan dampak psikologis dibandingkan dampak teknis gitu. Nah, dampak psikologis ini akan sangat berpengaruh dengan tingkat yang berbeda-beda dari setiap karyawan. Nah, ada karyawan yang karena misalnya nih ya di daerahnya sudah zona merah gitu, bahkan untuk keluar rumah saja tidak berani gitu, mungkin dia bisa saja kehilangan mood untuk bekerja gitu karena pikirannya lebih fokus pada kesehatan misalnya. Tapi ada yang misalnya mungkin masih belum zona merah, masih bisa mobility, itu lebih lebih ini lebih clear gitu ya, pikirannya lebih mudah bisa untuk bekerja. Nah, ini yang terakhir nih, ini yang banyak juga jadi meme-meme. Jadi meme itu gangguan di rumah gitu. Karena ketika memindahkan kantor yang awalnya situasinya benar-benar fully kondusif gitu ya buat bekerja dengan serius gitu. Nah, sekarang digabung dengan environment rumah, yaitu environment yang informal dengan anak-anak yang mungkin cukup aktif. Nah, itu bisa menjadi faktor psikologis juga gitu yang membuat jadi sangat menantang. Nah, tinggal bagaimana kita pinter-pinternya gitu ya
membangun ininya apa namanya kemampuan teknis sama kemampuan psikologis dari tim kita. Nah itu tantangan seperti itu. Nah sekarang caranya gimana? Nah ini kemarin waktu saya baca-baca gitu ya di Harvard Business Review gitu. Karena di Amerika sana itu eh, luar biasa itu lonjakan positifnya dan juga terjadi kehebohan sosial yang luar biasa juga sangat mempengaruhi UMKM mereka gitu. Mereka itu jumlah persentase UMKM itu sampai sekitar 50% bisnis itu adalah UMKM. Terus kemudian kemarin saya baca juga di sana itu potensi PHK atau potensi pengangguran itu sampai angka 26 juta. Nah, sehingga di sana juga ada sebuah riset gimana cara mengatasi ini. Meskipun kalau kawan-kawan lihat di berita terakhir, kayaknya pemerintah Amerika juga agak bingung dan stres akhirnya melonggarkan orang boleh untuk tidak boleh untuk keluar rumah gitu. Nah, ini ada beberapa cara yang bisa teman-teman tim leader ataupun manajer bisa lakukan gitu untuk mendukung timnya atau karyawannya bisa bekerja dari rumah, terutama yang belum pernah sebelumnya. Pertama adalah begini, bagi bagi perusahaan yang sorry salah, bagi karyawan yang terbiasa dengan jam kerja itu alhamdulillah lebih baik. Kenapa? Karena bagaimana caranya nanti pola jam kerja ini tinggal dilanjutkan. Nah, eh, dilanjutkan, diupayakan untuk berlanjut gitu ya. Supaya apa? Supaya pergerakan produktivitas itu bisa termonitor dan juga ini apa bisa inilah termonitor. Tapi ada juga gitu ya yang polanya itu tidak terbiasa dengan yang jam kerja. Nah, tidak terbiasa dengan jam kerja ini yang tantangannya paling sulit. Udah tidak terbiasa dengan jam kerja, atasannya tidak bisa berinteraksi dan tahu langsung situasinya. Nah, caranya yang bisa kita lakukan adalah gini, cobalah gitu ya, kawan-kawan tim leader ataupun manajer itu bikin check-in harian, tapi terstruktur. Terstruktur misalnya gini, eh, kalau misalnya jam kerja itu dimulai dari jam 8 sampai jam 5 gitu ya, maka minimal nih manajer itu atau tim leader itu membuat kayak semacam pertemuan harian online sebagai pembuka kerja, check-in di pagi hari. Entah itu tinggal kesepakatan aja, jam 8 atau jam 9. Nah, kalau bisa itu terstruktur dan rutin, sehingga paling tidak setiap hari itu selalu ada proses monitoring gitu. Nah, kawan-kawan bisa menggunakan berbagai macam aplikasi gitu ya, kayak di Google juga ada ataupun di mau pakai cara yang konvensional, yuk kita bikin Zoom meeting tiap pagi boleh, monggo silakan gitu. Atau bagi perusahaan yang sudah punya absensi digital gitu ya. Nah, absensi digital itu juga silakan dipergunakan. Ini pentingnya kenapa? Karena untuk membiasakan pola kerja itu tetap tertib gitu ya, tetap tertib meskipun lokasi berbeda. Terus yang kedua, nah ini dia. Yang kedua ini adalah berikan beberapa opsi penggunaan TIK yang berbeda. Karena begini, mungkin tidak semua karyawan itu punya kemampuan penggunaan apa perangkat TIK yang sama antar karyawan. Atau mungkin setiap karyawan atau tim itu tidak punya kemampuan resources, entah itu pulsa, entah itu apa dan lain sebagainya, untuk bisa konsisten. Nah, manajer atau perusahaan perlu untuk memberikan beberapa opsi TIK yang berbeda. Misalnya, kalau pagi gitu ya, kalau pagi karena ini mau dibuat meeting online dulu gitu, menggunakanlah video conference boleh misalnya 30 menit atau mungkin 15 menit pakai video conference. Ada banyak aplikasinya. Oh, mulai dari yang Google Meet, mulai dari yang Zoom gitu ya,
ataupun yang conference yang sifatnya hanya data kayak Slack ataupun misalnya Trello. Tapi itu bisa kolaborasi. Nah, tapi kalau misalnya itu sudah, nah, bisa menggunakan yang lain, bisa menggunakan email, bisa menggunakan tools-tools yang lain, sehingga karyawan atau tim itu bisa bisa beradaptasi, sehingga informasi itu tetap akan bisa masuk, koordinasi tetap bisa jalan. Nah, di sini memang dibutuhkan apa namanya upaya gitu ya, dalam bentuk supervisory yang agak terpusat. Jadi memastikan semua alur informasi itu masuk. Ya, berikutnya adalah ya ini dia nih yang suka suka menjadi kesulitan, yaitu rules of engagement. Nah, biasanya biasanya itu ketika kita berkomunikasi lewat digital itu kan hanya dalam bentuk komunikasi dua arah. Entah kita telepon gitu ya, telepon hanya dua, pemberi satu, penerima satu. Atau kalau mau video call dengan beberapa platform, ada yang sudah 4 atau mungkin maksimal 8. Nah, ketika 8 saja, kayak WhatsApp kemarin kalau nggak salah naik jadi 8 ya, 8 bisa paralel video call bareng. 8 saja, kadang itu ada yang suka berebut komunikasi, gitu ya. Ada yang menginterupsi. Wah, pokoknya kayak kayak kita lihat inilah sidang di legislatif sana gitu. Interupsi, interupsi gitu dan sebagainya. Nah, ini baru 8. Nah, bagaimana ketika tim gitu ya, tim ini mengelola sampai misalnya 10 sampai 20 ataupun lebih dari itu yang harus dikelola oleh para manajer atau leaders. Nah, sehingga rules of engagement ini yang perlu ditetapkan. Aturan main ditetapkan. Bisa saja misalnya, ada yang kemudian menerapkan aturan bertingkat. Nah, aturan bertingkat ini biasanya pada perusahaan yang besar size-nya, terus kemudian dia memindahkan birokrasi vertikalnya, tapi di dalam media atau platform online-nya. Sehingga misalnya direktur akan berkomunikasi pada 2 layer di bawah. Nah, mungkin 2 layer di bawah, orangnya ada maksimal misalnya 20. Nanti 2 layer di bawah, layer di bawahnya itu bisa komunikasi dengan 2 layer di bawah. Yang masing-masing misalnya menghandle 20 orang. Ada yang membuat aturan keterlibatan secara vertikal. Tapi juga ada yang kalau dia bisnisnya itu sangat dinamis gitu ya, tidak terlalu birokratis, membuat vertikal. Nah, ini yang menjadi challenge. Gimana pola koordinasi horizontal ini bisa tetap efektif, uh, semua orang bisa supply informasi, terus bisa mendapatkan feedback, dan setiap orang bisa setelah dapat feedback itu kemudian tetap produktif bekerja. Nah, setelah tiga aspek teknis gitu ya, leader maupun manajer itu karena memimpin manusia gitu ya, bukan mesin gitu. Meskipun semua platformnya digital, meskipun semua infrastrukturnya adalah teknologi, tapi subjek yang eh, penggunanya adalah manusia, sehingga aspek manusiawi gitu kalau banyak orang bilang aspek manusiawinya juga perlu disentuh. Salah satunya adalah karena para pekerja atau karyawannya itu adalah makhluk sosial, berilah peluang untuk interaksi sosial meskipun tetap jarak jauh. Nah, interaksi sosial dari jarak jauh ini adalah satu strategi untuk membangun hubungan informal dari manajer maupun leaders kepada timnya, gitu. Sehingga aktivitas bekerja ini tidak hanya sekedar aktivitas transaksional formal, tapi juga karyawan tetap bisa memiliki self of belonging, gitu ya, tetap memiliki rasa memiliki rasa cinta, terus komunikasinya juga cair apabila di dalam interaksi itu juga ada interaksi informal. Kadang-kadang simpel misalnya, kalau kawan-kawan
mengikuti beberapa viral-viral yang kemarin misalnya ada kayak Pass the Brush Challenge gitu kan. Nah, itu kan biasanya kalau itu di normal itu kan ya kita ketemu ngasih brush dari tangan ke tangan, hand to hand gitu. Tapi ini dilakukan secara digital dan itu ternyata cukup menarik. Gitu. Artinya aktivitas interaksi sosial itu di convert ke digital bisa juga gitu dan lucu-lucu gitu. Atau misalnya ada yang ulang tahun, terus kemudian gimana caranya setiap dari tim itu memberikan surprise-nya, itu juga bisa gitu. Atau apapun itu. Gitu. Nah, ketika leaders atau managers memberi peluang untuk interaksi sosial jarak jauh, gitu ya, insya Allah engagement-nya itu akan menjadi lebih erat. Nah, ini yang terakhir. Nah, yang terakhir ini boleh dibilang eh, perlu dimiliki oleh setiap leaders, gitu ya. Yaitu apa? Yaitu kemampuan suportif. Kemampuan suportif. Karena kadang di dalam tim, kalau saya dulu jadi orang sales ya, ada yang sales berlari dengan cepat, ada yang sales larinya lambat. Gitu. Nah, bagaimana supervisor itu bisa tetap terus menyemangati itu sales yang kinerjanya atau larinya lambat, tapi tetap konsisten. Kan nggak bisa menggunakan satu metode yang sama gitu. Kalau dulu saya belajar itu ada istilahnya stick and carrot. Itu metode manajemen zaman dulu gitu ya. Bagaimana memotivasi orang, dikasih carrot, kelincinya dikasih carrot supaya dia maju, tapi kalau misalnya tidak mau maju ataupun lari, dikasih stick itu dipukul maksudnya, dipukul untuk kembali ke rule. Nah, kayak gitu kan nggak bisa selalu kita kita terapkan, atau kalau bahasa sekarang reward and punishment. Dengan situasi yang seperti ini, mungkin gitu ya, mungkin leaders itu harus bisa untuk lebih membesarkan eh, bukan carrot-nya, bukan carrot dalam arti insentif loh ya, bukan insentif finansial, tapi insentif emosional gitu, insentif emosional atau dorongan emosional. Kalau insentif finansial pada saat krisis seperti ini, semua pasti mengalami depresi, perusahaan dan ini pasti mengalami resesi atau depresi finansial. Tapi perlu sentuhan lain, yaitu dorongan dan dukungan emosional. Nah, ini menjadi apa? Uh, Satu cara untuk boleh dibilang itu sentuh apa ya, kalau lagunya dulu itu lagunya siapa ya, lagunya Dewa apa ya, yang sentuhlah ia di hatinya. Nah itu loh. Nah itu penting untuk leader itu punya kemampuan itu. Jadi dari 6 yang kita obrolkan, satu ada tiga aspek teknis gitu ya, aspek teknis, dan dua adalah aspek non teknis. Nah, minimal gitu ya, minimal 5 ini kalau coba dipraktekkan gitu ya, tidak mesti semua harus perfect gitu ya, karena kita semua sama-sama sedang beradaptasi gitu, beradaptasi dengan situasi yang seperti ini gitu. Tapi paling tidak mulai sedikit-sedikit kita develop engagementnya, kita siapkan, terus kemudian komunikasinya tetap dibangun. Nah, mungkin kira-kira demikian sharing dari saya gitu. Dan untuk berikutnya saya kembalikan ke Mas Moderator. Monggo, Mas Moderator. Iya, makasih Mas Bagus. Keren ya, materinya keren banget. Oh iya, Waduh. karena ini nanti sesinya adalah cara pembicara baru tanya jawab di belakang. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan, unek-unek, tahu timbul pertanyaan gitu kan, itu bisa tulis di komen. Silakan di komen, nanti pertanyaan ditulis di situ, nanti saya ajukan atau bisa langsung pembicara langsung menjawab nanti di akhir acara di sesi tanya jawab. Kayak gitu. Jadi biar nggak lupa, karena kan habis ini kan juga materinya keren juga. Nanti ini ada pertanyaan, ada materi baru lagi, waduh lupa ya nanti. Nah daripada lupa, silakan ditulis di chat aja. Ya. Nanti
dibahas bareng-bareng di belakang. Oke, masuk yang kedua. Nah, Tara, yang sekarang adalah Mas Dino. Halo Mas Dino. Halo, tes. Masuk ya? Masuk. Siap. Sehat Mas? Sehat, aman. Aman. Siap. Untuk sesi kedua, yaitu adalah peluang saat work from home. Wah, ini keren ini. Mungkin pada teman-teman banyak yang, wah aku work from home di rumah nih, mau ngapain ya, bingung gitu kan. Nah, ini sesinya cocok buat teman-teman yang istilahnya bingung mau ngapain. Nah, itu nanti sama Mas Dino Cahyadi. Beliau adalah lulusan Teknik Informatika dari Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya. Pengalamannya sudah 3 tahun di web programmer di Keywords, 1,5 tahun menjadi sistem analis, dan sekarang menjadi account manager di bikin.website ini ya Mas ya? Iya, betul. Itu oke. Wah, udah nggak sabar ya Mas. Karena peluang itu kan maksudnya, wah mesti duit. Ya, semua fokusnya itulah ya. Ya gitu. Yang menariknya itu di situ. Oke. Kepada Mas Dino Cahyadi, monggo dipersilakan. Oke, terima kasih ya Mas Rahmat, terima kasih juga Mas Bagus untuk informasinya. Sebelum saya mulai, saya mau mohon maaf terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena saya bukan dosen, seperti Mas Bagus, begitu ya. Terus saya juga orang Jawa, jadi saya mohon maaf terlebih dahulu kalau ketika saya bicara itu sedikit tercampur bahasa Jawa. Tapi saya ekspektasinya ya kurang lebih sebagian besar kayaknya ngerti sih, gitu ya. Terus mungkin juga saya nanti akan perlu guyon-guyon sama Mas Rohmat, jadi nggak usah di-mute Mas, nggak apa-apa. Siap. Untuk di tengah presentasi. Oke, siap. Oke, saya start dulu ya. Oke, topik yang saya mau bawakan hari ini, sebentar. Kelihatan ya? Yuk, kelihatan Mas. Oke, topik yang mau saya bawakan hari ini itu the new normal after COVID-19. Kenapa kok the new normal? Soalnya kita itu banyak sekali mengalami perubahan ya setelah corona ini terutama. Tadi juga sempat dibahas sedikit sama Mas Bagus tentang potential winner sama potential loser. Nah, untuk di sini disebutkan tadi beberapa bidang termasuk ICT, kemudian e-commerce. Nah, ini saya mau expose dulu masalahnya. Mungkin memang termasuk untuk ICT dan e-commerce itu termasuk potential winner. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa usaha di bidang lain itu masih bisa bertahan. Walaupun mereka itu potential loser. Kenapa? Ini saya akan expose masalahnya sebentar lagi. The new normal itu seperti apa? Lalu solusinya seperti apa? Kurang lebih seperti tips and trick ya, supaya yang bisa kita adaptasi itu bagaimana gitu. Kurang lebih seperti ini untuk daftar isinya. The new normal itu bab yang pertama, terus kemudian nanti akan kita lihat problemnya apa saja, terus solusinya apa, kemudian ada conclusion yang akan saya rekapkan semuanya seperti apa juga. Saya to the point aja biar tidak terlalu detail juga, akan saya sampaikan secara audio saja untuk experience-nya seperti apa gitu. Nah, yang pertama itu perubahan major yang terjadi setelah coronavirus outbreak ya. Yang poin yang pertama itu social distancing. Jadi ini membuat bertemu dengan orang lain itu sangat sulit begitu ya. Mal-mal tutup, perkantoran tutup, terus takut juga kalau mau keluar rumah, resiko tertular dari bertemu orang, misalkan klien atau pengunjung gitu. Bahkan ketemu pacar saya susah ya sekarang ya. Zaman sekarang mau ngapel aja dilarang semua orang gitu kan. Jadi berasa kayak jomblo di rumah walaupun punya pacar gitu. Jadi ya ditahan dulu lah sampai masalahnya beres di luar itu. Terus yang kedua, nah ini super higienis. Teman-teman mungkin punya ya, kenalan atau saudara, entah keluarga atau apa, yang dulunya jarang mandi,
gitu ya. Terus tiba-tiba sekarang setiap menyentuh apapun jadi pakai hand sanitizer. Nah, ini memang perubahan yang sebetulnya tidak kita sadari, tapi perlu begitu. Kenapa? Karena ini membuat beberapa bidang usaha itu sangat sukses, sehingga produk yang dia jual itu sangat mahal. Tahu ya harga masker sebelumnya itu berapa? Di apotek atau di Indomaret atau apapun lah itu. Harganya itu cuman paling satu lembar tuh 5.000. Cuman gara-gara coronavirus gitu kan, yang namanya masker itu sekarang berapa ya? Saya kurang update. Terakhir itu sekitar 200 sampai 300.000 per kotak ya. Per box itu Mas. Ya. Per kotak ya, betul ya. Sekarang semua ditimbun, sabun antiseptik, hand sanitizer, masker gitu kan. Bahkan ada yang sampai nimbun itu dijual lagi gitu ya. Jadi sebetulnya pertamanya bukan jualan itu, tiba-tiba jadi pedagang kayak gitu. Nah, itu perubahan yang sangat major sebetulnya. Terus untuk yang ketiga itu work from home ya, atau bahkan teman-teman yang kurang apa ya, agak sial gitu ya. Itu kena unpaid leave, yang mana nggak digaji juga selama work from home gitu. Itu ada beberapa teman saya juga yang ngomel-ngomel gitu kan. Kasihan juga sih, tapi ya namanya keadaan seperti ini, gimana ya. Dulu banyak sekali loh ya yang berdoa dari rumah ya kan, bisa remote work. Kalau nyari di job street gitu kan, oh iya yang remote work yang lebih asik kayak gitu. Nah sekarang dikabulkan kan semua doanya, semua dikabulkan, sampai bosen-bosen di rumah gitu ya. Sampai mau ngapain ini. Nah ini yang keempat ini penting juga ini. Ini kenapa saya sebut major? Karena waktu awal coronavirus outbreak, itu dulu kita nggak mikir ya, jadi masih santai begitu. Terus tiba-tiba setelah pemerintah mengeluarkan aturan nggak boleh keluar rumah, semua pada borong makanan kayak gitu. Takut kalau nanti keluar rumah susah. Efeknya berat badan naik gitu ya. Berat badan naik gara-gara makanan yang seharusnya ditimbun jadi dikunyah kayak gitu. Ini yang paling fatal. Kenapa? Matinya nggak gara-gara coronavirus nanti. Matinya karena kolesterol dan diabetes. Jadi ini harus dihindari juga ya. Biar supaya kita itu juga jaga kesehatan gitu, makannya jangan sembarangan biar sehat. Ini sekilas aja perubahan major yang saya kira penting gitu untuk diwaspadai. Sorry. Nah, oke. Terus kalau kita lihat lagi di tahun 2020, setelah coronavirus outbreak ini, apakah bisa untuk kembali seperti semula? Katakanlah nanti suatu ketika gitu ya, ditemukan vaksin untuk coronavirus. Tapi apakah bisa setelah ditemukan vaksinnya pun kita jadi apa ya bahasanya itu balik kayak dulu gitu. Jadi kayak sebelum corona kita berjajan sembarangan di pinggir jalan gitu, masa berani Mas Ian? Secara tidak langsung nggak bisa dipungkiri bahwa kita itu mengalami perubahan. Jadi mindset-nya sudah mulai harus dirubah. Jadi kita tuh menerima saja keadaan ini seperti apa, terus nanti mulailah lakukan hal-hal yang kita bisa lakukan begitu. Seperti yang saya temukan quote ya yang bagus itu sebetulnya untuk situasi saat ini itu stop stressing and do something. Karena kalau kita stres, kita komplain, terus mungkin kita ada beberapa ya, nggak ada di sini saya tahu, komplain ke pemerintah, terus seringnya nge-tweet di Twitter kayak gitu ya, ngomel-ngomel ke pemerintah, itu efeknya malah membuat kita sendiri itu stres seperti itu. Karena kita merasa tidak bisa melakukan apapun, jadi terima saja keadaannya seperti ini, gitu ya. Terus mulai lakukan sesuatu daripada kita diam di rumah, terus nanti malah stres sendiri begitu. Itu cukup fatal soalnya menurut saya. Terus, nah ini sekarang poin yang kedua saya akan bahas masalahnya itu apa saja. Untuk kita kenapa kok berjualan itu semakin susah. Mungkin kalau dilihat tadi seperti yang dibahas itu perusahaan penjualannya pada turun,
terus berbagai bidang itu kesusahan berjualan kayak gitu gara-gara social distancing dan sebagainya. Nah, ini masalahnya itu saya rekapkan poin-poinnya. Ini berdasarkan pengalaman saya ya, karena saya juga jualan gitu kan. Jadi kita coba punya bayangkan memiliki mindset di mana kita tuh harus berjualan sesuatu gitu. Oke. Ini masalah yang dihadapi ketika menjual produk atau jasa itu terutama di era COVID-19 ini yang semakin turun gitu ya. Poin yang pertama itu salah target. Kenapa kok saya bilang salah target? Jadi promosi atau penawaran yang kita lakukan ke audiens itu tidak tepat. Jadi katakanlah kita menjual mobil ke pelajar yang memakai seragam SMP. Nah, itu kita bisa menalar kan gitu. Jadi untuk anak SMP itu pasti belum boleh pak mobil. Toh KTP sama SIM aja belum punya gitu kan. Ngapain dijual mobil? Jualnya ke bapaknya kan kayak gitu. Itu saya ngambil contoh yang paling simpel gitu supaya mudah dipahami. Yang tepat bagaimana? Nah, kalau jual mobil ya ke bapaknya, jangan ke anaknya. Karena kalau kita menilai orang itu kan kayak contoh gini. Bayangkanlah ada satu SPG mobil gitu kan. Nawarinnya kalau ke orang yang jalan itu pasti ke bapaknya, nggak mungkin ke anaknya. Apalagi kalau kelihatan misalnya masih mas-mas yang masih muda gitu kan. Bahasa gamblangnya itu yang masih belum punya duit sendiri kayak gitu. Itu SPG juga akan menilai begitu. Itulah kenapa SPG itu punya salah satu poin, dia itu harus pintar menilai orang yang dilihat dia. Gitu. Jadi buatlah promosi atau penawaran yang tepat ke target audiens yang tepat juga. Itu poin yang pertama. Kita itu sering miss soalnya di situ. Jadi kita spread saja untuk promosi yang penting dilihat orang kayak gitu. Nah, itu malah jadi tidak efisien. Poin yang kedua ini kurang aktif. Nah, ini masalah yang sebetulnya saya banyak temui di kalangan masyarakat sekarang. Itu kenapa kok yang jualan ada yang sukses, ada yang kurang begitu. Mereka itu takut ditolak. Jadi ketika mau menawarkan sesuatu, misalkanlah kita punya barang A, tapi kita merasa barang A ini mau menawarkan tuh malu begitu. Mungkin karena ada produk yang lebih bagus atau seperti apa. Cuman ya namanya orang membuat penawaran itu yang namanya risiko pasti ada. Itu merupakan penghalang utama saat berjualan. Jadi kalau kita takut terus kemudian kurang aktif, maksudnya malu untuk menawarkan sesuatu, itu tidak akan terjadi transaksi jual beli begitu. Yang aktif untuk memulai bahwa oh ini loh, saya itu harus aktif untuk menawarkan produk saya. Ini tadi sempat dibahas untuk saat WFH ya terutama ya. WFH itu susah untuk dikoordinasikan, terutama untuk tim sales atau tim yang berjualan begitu. Nah, itu harus dimiliki dari diri kita masing-masing. Walaupun saat WFH gitu kan, saya harus punya inisiatif bahwa saya ini masih berjualan, saya harus menawarkan produk-produk saya begitu. Kalau nggak gitu, perusahaan rugi dong. Perusahaan masih menggaji saya, kecuali yang unpaid leave ya, itu saya mohon maaf, saya tidak tahu resikonya seperti apa. Gitu. Jadi untuk kurang aktif itu fatal begitu. Terus poin yang ketiga itu tidak punya keunggulan. Persaingan pasar tuh sangat ketat sekarang ini. Jadi ini saya ada satu quote yang saya dengar dari satu komedian, yaitu Panji Pragiwaksono gitu ya. Mungkin ada yang tahu, mungkin banyak yang tahu maksud saya. Sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kenapa? Contoh kita buat barang A, tapi ada si merek B nih yang sudah buat duluan. Dan produk kita ini sama. Nah, kita harus melakukan sesuatu, pikirkan, buatlah supaya produk A yang mau kita tawarkan ini itu berbeda dengan produk B, walaupun jenisnya sama.
contoh nih, kita ambil contoh salah satu charger handphone. Ini kebetulan saya lihat charger handphone di sebelah saya. Charger handphone. Charger handphone itu ada yang biasa, ada yang fast charging, betul? Betul. Nah, kenapa kok muncul fast charging? Karena yang namanya teknologi itu semakin berkembang. Kita itu pertama dikasih barang yang A, barang A kelebihannya A, B, C. Tapi ketika muncul barang B yang serupa, yang punya keunggulan A, B, C ditambahi D, jadi tertarik kan? Bukti nyata, iPhone 10, iPhone 11. Bedanya cuman, iPhone yang terbaru lah intinya. Saya nggak pakai iPhone, jadi kurang lebih iPhone boba itu. Itu perbedaan utamanya, kameranya jadi 3, bentuknya kayak boba. Yang beli banyak, Bok. Cuman gara-gara kameranya berubah posisinya. Kenapa? Kalau selfie kameranya nggak boba, nggak asik. Ini yang menjadi keunggulan iPhone pertama, iPhone dari zaman dulu. Dari iPhone 1 sampai iPhone 11. Ditambahi sedikit setiap tahun. Buktinya kita beli setiap tahun. Luar biasa. Itu tadi. Terus untuk poin keempat ya. Nah, ini fatal juga nih. Terpaku konvensionalitas. Teknologi itu sudah sangat maju, ya kan? Banyak orang itu punya toko yang offline, maksudnya itu buka toko di entah itu kalau di Surabaya itu ada Pasar Atom, terus kemudian mungkin seperti Mangga 2 Jakarta dan segala macam. Nah, orang ini nggak mau mengikuti perkembangan zaman. Yang penting saya tiap hari buka toko, tutup toko, sudah selesai. Saya nggak mau ngurusi hal-hal yang lain. Yang penting saya buka, profit sedikit nggak apa-apa, buka tutup toko, saya dapat profit walaupun sedikit pun nggak ada masalah. Nah, ini nggak bisa. Di era kedepannya nggak akan bisa bersaing begitu. Intinya itu kita tuh harus berpikir modern begitu. Walaupun entah kita itu umurnya berapapun, tidak ada waktu untuk berhenti belajar. Jadi kita harus update terus lah istilahnya kayak gitu. Nah, ini salah satu statistik yang saya ambil di salah satu website begitu. Ini US Online Shopper Views on Online and versus Offline Purchasing tahun 2017. Bisa dilihat dari grafiknya, yang biru muda ini online. Ya. Faktor yang pertama, good quality of advice. Ini disarankan oleh orang lain itu banyak yang responnya sampai 55%. Terus low prices, ya jelas karena kita kalau jualan dengan toko ya kita harus harus datangkan barangnya, terus kemudian supaya orang itu lihat barangnya dulu kayak gitu. Itu butuh jalur distribusi secara offline. Tapi kalau kita online, udah nanti saya kirim order ke sana, saya suruh kirim dari gudang, selesai. Memangkas 2-3 langkah distribusi. Itulah kenapa langkah barang online lebih murah rata-rata. Terus good handling of returns ini kurang, kenapa? Karena banyak orang yang jualan online susah buat di return, di refund, atau misal katakanlah dikembalikan. Tapi tidak semua service seperti itu. Untuk e-commerce besar juga sudah banyak yang refund atau return-nya gampang. Begitu. Makanya ini persentasenya cuma 56 banding 44%. Terus good product presentation. Kalau misalnya kita via online, kita bisa ngasih desain yang sangat bagus, terus nanti background, terus kemudian fotografi, banyak info yang bisa kita sampaikan dalam satu banner atau gambar yang bagus begitu. Termasuk produknya itu bisa dilihat dari berbagai angle. Terus kemudian untuk good price performance dan ratio, ini sangat pesat ya, termasuk kayak harga yang tadi. Untuk harga sama performa ini berbanding sangat jauh di 85 sampai dengan 15% begitu. Bisa dilihat bahwa secara overall itu penjualan online sangat marak. Ini tahun 2017 ya. Saya yakin tahun 2020 ini lebih banyak e-commerce yang muncul,
lebih banyak perusahaan yang bikin wadah penjualan online sendiri-sendiri gitu. Jadi ini statistik pasti bergeser lagi. Cuman harusnya ya ini sudah dalam 2017 begini, 2020 harusnya malah naik. Logikanya begitu. Nah, itu tadi kita lihat masalahnya ya, dari tadi itu masalah melulu, terus ini solusinya. Tips and triknya itu seperti ini, necessity. Yang pertama ya, carilah target audience yang tepat. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya. Kalau SPG nawarin mobil, cari bapaknya, jangan cari anaknya. Carilah yang kurang lebih kira-kira bisa ngeluarin duit. Gitu ya. Cari tahu kebutuhan mereka itu apa saja. Oh Pak, saya jualan mobil. Mobil ini kelihatan gayanya bapaknya. Gayanya itu semua barangnya branded. Terus kemudian jam tangannya mahal, kelihatannya seperti itu. Coba tawarin Fortuner. Kalau ngepir berarti belum pangsanya di situ. Berarti tawarin Avanza. Itu perbandingannya seperti itu, perbandingan gampangnya. Jadi kebutuhannya mereka itu seperti apa? Di-assess. Necessity-nya mereka itu seperti apa? Terus kemudian untuk part 2 itu produk. Jadi pastikan tuh produk atau jasa yang dijual itu memenuhi target audiens Anda itu kebutuhannya seperti apa. Buat yang orang itu bisa membeli dengan cara sesimpel mungkin, tapi mereka dapatnya selengkap mungkin. Jadi buat supaya orang itu, oh saya belinya itu gampang, cuma tinggal 1 step, 2 step, selesai. Tapi saya dapatnya yang harus dikerjakan 10 step. Contoh, kalau kita beli dari satu e-commerce, begitu ya, itu sudah sangat tertata rapi, dari saya membeli barang, pilih-pilih barang, terus kemudian masukin jumlahnya berapa, tinggal masukin alamat, itu sudah 1, 2, 3, 4, 5 stepnya selesai. Barang saya dikirim sampai rumah. Tapi kalau saya beli harus keluar gitu kan, saya harus manasin mobil, ngeluarin mobil, terus nanti jalan macet, harus parkir dulu, lihat barang belum tentu cocok. Itu perbandingannya ketika kita itu menjual produk atau jasa secara online atau offline. Jadi kita itu anggapannya mempermudah lah hidupnya target audiens kita supaya mereka itu secepat mungkin bisa segera beli dan bisa segera menerima barangnya. Yang ketiga itu benefits-nya. Tadi saya sudah sempat singgung di problems ya. Kita itu kalau jualan produk A pasti punya kompetitor. Gitu. Kompetitor ngeluarin produk B. Jadi kita tuh memasarkan produk A itu highlight lah semua kelebihan yang kita punya dibandingkan dengan saingan. Contoh, kayak yang tadi saya sebut dengan fast charging di charger handphone gitu ya. Kenapa kok orang lebih suka fast charging? Karena semua di kotaknya, kalau kita beli charger itu ada lambangnya petir. Misalnya fast charging, fast charging, fast charging, fast charging dengan yang biasa. Di mereka customer itu merasa fast charging itu memudahkan hidup mereka. Dan mereka akan lebih, kalau kita disodori 2 barang, produk A fast charging, produk B biasa aja. Mereka akan lebih tertarik dengan fast charging. Walaupun ada perbedaan harga antara 2 produk itu, begitu kan. Lebih hebat lagi kalau kita bisa bikin fast charging dengan harga biasa. Wah, itu luar biasa. Pasti dicari orang. Terus itu untuk benefits ya. Jadi intinya kita harus highlight kita itu punya kelebihan apa saja dibandingkan kompetitor kita begitu. Terus yang keempat tuh media. Kita kalau tadi jualan via toko offline gitu kan, kita tuh harus nunggu orang datang. Susah gitu kan. Orang harus datang juga ke toko kita. Beda dengan orang kalau misalnya katakanlah sudah belanja online. Itu mereka tinggal pencet di handphone, barang sudah datang. Jadi sediakanlah media sebanyak mungkin di mana orang itu, oh saya mau beli lewat media A bisa, saya mau beli lewat media B bisa, terserah saya dong mau ngapain gitu. Saya mau pakai e-commerce A, e-commerce B, e-commerce C, lewat website pun bisa. Jadi
harus fluktuatif, nggak bisa mengandalkan cara konvensional saja begitu. Nah, ini saya dari tadi saya ngomong go online. Nah, ini sekarang saya jelasin kenapa kok harus go online. Ya, yang pertama ini cost efektif. Cost efektif ini membuat promosi jadi lebih hemat. Coba Anda bayangkan kalau misalnya saya harus gaji sales supaya bisa mempromosikan barang saya. Itu saya harus ngeluarin cost secara bulanan, terus kemudian saya harus keluar uang modal supaya dia bisa berpromosi begitu. Tapi kalau kita lakukan secara online, itu nggak ada additional cost lagi. Terus untuk poin yang kedua, itu wider reach. Jadi wider reach ini itu jangkauan promosi kita itu lebih luas dibandingkan promosi secara offline. Contoh, kalau misalnya kita di satu kota, Surabaya, kalau kita promosi secara offline, itu saya harus misalkan sebar brosur, itu mungkin salah satu promosi konvensional yang masih berjalan saat ini begitu. Tapi harus ditambahin dengan online. Kenapa? Ya kalau misalnya kita promosi secara offline doang, jangkauan kita ya cuma Surabaya aja gitu. Yang secara online nggak bisa kita jangkau. Terus poin yang ketiga ini increase credibility. Kredibilitas kita itu lebih tinggi kalau misalnya kita go online. Kenapa? Kalau kita punya satu media yang katakanlah lebih elit atau lebih premium daripada kompetitor kita, ya customer juga akan menilai begitu. Mereka itu akan menilai produk A dengan produk B, atau katakanlah brand A dengan brand B, yang lebih terpercaya yang mana nih? Kita memang nggak boleh malu dalam berpromosi, tapi dalam artian kita harus melihat juga orang itu menilai kita begitu. Sediakanlah sesuatu informasi yang kredibilitasnya tinggi, supaya orang itu dapat informasinya jelas dan terpercaya begitu. Terus ini soal available 24/7. Kita nggak tahu ya kapan customer kita itu akan kontak kita, terus mereka akan telepon kapan, mereka butuh informasi apa saja kira-kira. Nah, kalau kita go online, ini kita bisa menyediakan informasi yang mereka sekiranya butuhkan gitu, tanpa kita perlu standby. Mereka juga bisa nyari via Google, nanti via sosmed atau website kita, terus nanti informasi yang kira-kira mereka butuhkan apa saja, itu kita nggak perlu standby 24 jam nungguin mereka. Sudah ada semua di situ. Nanti tinggal kalau misalnya butuh katakanlah human touch gitu kan, bisa janjian. Oh, ini formnya saya kasih form 1 yang mana dia itu bisa ngisi di sana, saya mau janjian tanggal sekian untuk supaya bisa konsultasi atau seperti apa. Terus selanjutnya itu customer convenience. Ini masih berhubungan dengan alasan sebelumnya ya. Customer itu nggak perlu nunggu respon kita untuk mendapatkan informasi yang mereka perlu. Jadi kalau katakanlah kita nggak available 24/7, ya kita misalnya di chat via WA gitu kan. Nah, itu kita akan ada time lag di mana kita merespon itu. Apalagi kalau misalnya katakanlah mereka kontak di luar jam kerja. Kita pasti akan lebih lama gitu balesnya. Mereka juga kalau misalnya kita punya media online itu akan gampang gitu. Mereka search di Google aja muncul brand kita, misal katakanlah seperti itu, ya langsung dicari informasinya apa aja. Poin selanjutnya ini easy to share. Jadi katakanlah posisinya adalah customer kita yang sudah customer gitu, suka sama produk atau jasa kita, dan mereka itu mau merekomendasikan nih produk atau jasa kita itu ke temennya atau ke relasinya seperti itu. Cukup kasih link aja, misal katakanlah sosial media kita atau
website kita seperti apa, itu udah nggak perlu dia harus jelasin satu-satu tentang ini. Di situ udah ada semua informasinya seperti apa. Mereka nggak perlu repot-repot menjelasin dari nol gitu. Terus untuk competitive opportunity, ketika kita terpaku dengan konvensional gitu kan, kompetitor kita udah go online. Kalau kita nggak ikut go online, punya website, punya sosial media yang variatif gitu, ya pasti kalah saingan dengan yang udah punya. Mereka punya kelebihan media gitu, kelebihan eh, pilihan di mana orang itu bisa beli ke mereka daripada kita yang cuman nungguin toko doang atau katakanlah cuman punya satu media yang kurang variatif gitu. Poin yang terakhir ini tujuan dari semuanya itu increase sales. Jadi semua alasan tuh mengacu pada satu hal ini, kenaikan pada penjualan ya. Intinya kita ya sediakanlah media yang menarik gitu untuk dapat meningkatkan engagement rate-nya supaya meningkatkan persentase terjadinya penjualan. Jangan sampai kita tuh kalah saingan gitu loh dengan kompetitor kita. Kompetitor kita udah variatif, udah go online, kita masih diem aja di rumah, terus gara-gara tokonya tutup ngomel-ngomel, itu kan wasting time gitu. Malah nggak jadi duit gitu sih. Terus yang terakhir ini untuk conclusion-nya, saya langsung to the point ya. First step, embrace the new normal. Jadi terimalah aja perubahannya. Belajar untuk menerima perubahan apapun yang terjadi, move forward, don't stress it. Jangan sampai kita tuh stres gitu, itu malah membuang-buang waktu, do something. Terus yang kedua itu face the problems, hadapi masalahnya. Evaluasi apa yang menjadi masalah kita selama ini. Kita itu kurang aktifkah, atau katakanlah kita belum go online, atau katakanlah kita diem aja di rumah kayak gitu. Terus kemudian practice the solutions, itu praktekkan solusinya. Solusi itu yang tidak dipraktekkan tidak akan membuahkan hasil. Jadi kalau misalnya dapat tips and trick itu dicoba gitu, dicoba untuk dipraktekkan supaya itu bisa membuahkan hasil begitu. Udah, itu end of my presentation. Jadi nanti intinya sudah saya sampaikan tadi di conclusion. Kalau misalnya ada yang ingin diskusi lebih lanjut tentang go online atau seperti apa, itu nggak ada masalah. Nanti coba kontak ke yang tertera di sini. Itu saja mungkin dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Dino. Wah keren nih materinya. Oke, biar teman-teman yang tadi masih punya pertanyaan, punya unek-unek. Wah, tadi kan sesi pertama sama Mas Bagus, yang sesi kedua sama Mas Dino, silakan bisa chat kalau malu, chat aja nggak apa-apa. Atau langsung on kamera juga boleh. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, mungkin dari saya dulu kepada Mas Bagus ya Mas ya. Ya, monggo boleh. Oh, ini kalau Mas Dino gaya podcast nih ya, nggak ada videonya. Gaya podcast. Saya juga ikut-ikut kalau gitu, gimana? Saya hidupin aja deh, saya masih agak jadul. Nanti gantengnya nggak kelihatan loh Mas. Oke. Ini Mas mau tanya, kalau semuanya apa namanya itu kan ada di pagi hari tadi kan ada meeting ya gitu kan ya. Nah kan buat teman-teman startup atau teman-teman UMKM nih. Nah itu kan yang tidak setiap hari ada task atau ada kerjaan, apakah masih ini wajib untuk setiap hari tetap istilahnya ada apa namanya itu grup atau apa morning apa tadi lupa tuh. Nah itu apakah masih tetap ada seperti itu gitu? Iya. Jadi gini, memang sebenarnya gitu ya, lebih baik itu dilakukan secara terjadwal. Artinya kalau bisa setiap pagi. Cuma nanti kan bisa fleksibel arusnya. Kalau misalnya biasanya itu top down, jadi tim leader itu meeting digunakan untuk memonitor sudah ngerjain apa, kemarin udah selesai belum, terus kemudian
sales-nya sudah sampai berapa, penjualan berapa, ini berapa. Nah, ada kalanya itu nanti flow-nya jadi dibalik. Jadi mungkin tetap online, tapi flow-nya dari bawah ke atas. Itu digunakan misalnya buat bertanya dari bawahan, problemnya butuh solving, ataupun diminta untuk sharing sesama teman gitu ya, sesama teman kolega, gimana caranya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga apa kontinuitas gitu ya, kontinuitas pertemuan online itu yang check-in rutin itu bisa terlaksana. Jadi bisa top down, bisa bottom up. Terus kemudian juga nanti leader juga bisa mengatur gitu ya, mengatur apakah ini topiknya adalah monitoring pipeline. Wah, ini kalau Mas Dino kan orang sales ya, jadi kayak pipeline sales penjualan kita berapa. Tapi mungkin hari berikutnya digunakan untuk monitoring bagaimana tim produksi. Ini yang suruh ngejar penjualan ini ada kendala tidak. Nah, itu bisa diputar gitu ya. Nah, karena engagement dengan tetap membangun engagement secara rutin itu sebenarnya yang paling butuh gitu ya. Yang paling butuh itu yang dari atas gitu. Karena istilahnya kalau kayak nahkoda gitu kan. Nahkoda itu harus bisa melihat secara detail gitu ya dari setiap pojok-pojok gitu ya, situasi kapal gitu, entah yang dari bawah ada yang lapor tidak lapor tapi pasti bisa termonitor, termapping. Nah, itu salah satu ininya sebenarnya, harapannya di situ, gitu. Caranya mau secara setiap hari, setiap 3 harian, atau seminggu sekali, nah itu monggo, lihat situasi timnya itu bisa beradaptasi dengan model seperti apa. Oh, berarti nggak setiap hari ya Mas ya? Yang penting Enggak. skala rutin. Rutin, terjadwal gitu, rutin terjadwal. Oke, karena kan sebagian untuk yang startup atau UMKM terutama ya, UMKM itu kan karyawannya masih dikit, ya itu kan, Betul. paling Kalau setiap hari bosan gitu. itu apakah setiap hari atau enggak kayak gitu sih. Karena kan Ya. kalau bisnis kan bisa work from home. Oke, oh Mas, ini ada pertanyaan dari Mas Bayu Rahmawan, perihal Go Online. Yang pertama, desain web sendiri, biaya mahal. Yang kedua, numpang ke platform e-commerce. Nah, gimana caranya kita pilih kedua poin, tapi produk kita itu eye-catching dan pelanggan memilih produk kita. Nah, nih, mau Mas? Mas Dino itu, mantap itu Mas Dino. Monggo Mas, yuk, silakan Mas. Ya, jadi mungkin bisa saya konfirmasi dengan Mas Bayunya dulu ya. Untuk poin yang pertama ini desain web sendiri, biaya mahal. Ini maksudnya seperti apa dulu nih? Ya, Mas Bayunya ada? Mungkin ini Mas, kursus atau apa kayak gitu kan? Atau ikut Di-unmute dulu itu. Penanyanya. Mas Bayu Mas Rahmawan. Bayu ada? Mungkin kalau malu-malu voice aja nggak apa Mas? Mas Bayunya ada? Nggak ada? Nah, ini. Di-unmute aja Mas, voice-nya. Iya, kayaknya belum ke-unmute itu. Atau admin bisa biasanya, host bisa. Nggak ada ini. Oh, ini web design itu perlu dana lebih. Oh iya, memang tergantung sih sebetulnya. Nah, ini jadi begini. Kalau untuk desain web sendiri, itu kendalanya kebanyakan orang gitu ya. Itu kesulitan, memang sih. Terutama yang nggak punya background IT, itu yang belum paham soal website, memang lebih sulit. Tapi ya, kalau belajar pasti bisa. Karena kita semua itu punya apa namanya, katakanlah itu ini soft selling sedikit ya. Jadi ibaratkanlah misalnya bikin website di kita gitu. Bikin website di kita, terus nanti kita akan ajarkan juga caranya manage-nya bagaimana gitu. Tapi kalau memang untuk di cost, karena kalau namanya kita mau bikin website ya kita harus perbandingannya dengan kalau buka toko offline gitu. Namanya karena kita mau jualan kan
pasti akan ada sesuatu yang effort atau modal yang dikeluarkan terlebih dahulu, begitu sih. Itu untuk poin yang pertama, begitu. Terus untuk poin yang kedua ini, numpang ke platform e-commerce. Nah, gimana caranya kita pilih ke poin kedua? Poin kedua maksudnya, tapi produk kita itu eye-catching dan pelanggan memilih produk kita. Caranya kita pilih poin kedua, ini poin kedua yang mana maksudnya, Mas? Bayu Rahma, Mas Bayu ini nggak malu-malu loh, kelihatan kameranya, cuman di unmute dikit Mas, suaranya Mas. Ya Mas, di-unmute aja Mas, nggak apa Mas. Sekalian buat ngobrol-ngobrol loh, sekalian ngabuburit. Ini sharing session, nggak apa-apa Mas, Nggak apa-apa. nggak usah terlalu formal gitu. Jangan-jangan ini malah penyanyi loh nanti Mas Bayu, suaranya merdu. Numpang di e-commerce. Jadi maksudnya sekarang Mas Bayu itu berjualan di e-commerce gitu maksudnya. Numpang di e-commerce itu kan banyak muncul. Jadi maksudnya kalau jualan di e-commerce, katakanlah kayak e-commerce T gitu. Nah itu maksudnya gimana produknya kita supaya eye-catching gitu maksudnya ya Mas ya. Betul, contoh GoFood atau GrabFood. Nah, ini sekedar tips kalau misalnya jualan di e-commerce, Mas. Kalau misalnya kita pakai salah satu media e-commerce untuk jualan di kayak GoFood atau GrabFood kayak gitu, itu yang paling penting itu visual. Jadi, kalau di GoFood kita nyari rujak cingur, itu banyak yang jual rujak cingur. Tapi yang fotonya paling menggiurkan yang mana? Menggoda Itu selera. penting. Terus kemudian jangan kelihatan jorok. Itu contoh kalau misalnya di GrabFood ya. Ini saya memposisikan diri sebagai saya tuh customer yang mau beli makanan di GrabFood gitu. Saya nyari ya pasti yang fotonya bagus, jaraknya ongkos ongkirnya nggak terlalu mahal gitu kan. Ketika kita ketik suatu kosakata. Ketika kita ketik suatu kosakata, nah toko kita itu muncul di deretan dan orang lain tertarik membeli. Ketika satu keyword maksudnya ya. Ketika kita ketik satu keywords, toko kita itu muncul di deretan dan orang lain tertarik untuk membeli. Ya, untuk yang paling penting itu, Mas. Yang saya bisa kasih masukan itu adalah fotonya yang bagus. Jadi, kenapa orang itu kalau kita memposisikan diri sebagai customer, katakanlah di GrabFood, saya muncul rujak cingur 5 misalnya katakanlah seperti itu ya. Saya nyari yang fotonya paling enak gitu. Terus kemudian ketika saya masuk, pasti saya compare harga, entah itu dari harga makanan, harga ongkir gitu. Cuman kalau fotonya kelihatan di meja kayu, misal katakanlah yang sudah reot atau ada jamurnya kayak gitu, saya nggak akan pilih kayak gitu. Yang paling penting pertama di e-commerce itu visual dulu pasti. Sama untuk beberapa e-commerce yang lain itu ada kayak katakanlah power merchant lah, terus recommended seller lah, itu juga penting. Kenapa? Itu membuat orang lebih percaya, begitu. Itu. Mungkin Mas Bayu ada lagi? Rujak cingurnya enak tentunya Mas. Oke Mas, enak Mas. Dari Mas, ada lagi dari Mas Aditya Nugraha. Sore Mas, perkenalkan saya Adit. Saat ini saya memiliki tim freelance IT kecil-kecilan untuk jasa pembuatan aplikasi website dan mobile secara custom. Karena based on project saat pandemi saat ini kami sedikit kesulitan untuk mencari klien project.
kami berencana mau fokus ke IT. Kalau menurut Mas, produk IT seperti apa yang dibutuhkan pasar saat ini? Kemudian pertanyaan kedua, output atau sharing session ini nanti seperti apa ya? Apakah peluang untuk kita saling berkolaborasi misalnya? Oh bisa. Oke, yang pertama dulu ya. Ini dari Mas Bagus sama Mas Dino, nggak apa-apa nih, dua-duanya masuk soalnya. Ya, Untuk Mas Dino dulu aja, monggo tuh. Pertanyaannya itu tuh, freelance IT. Oke. Jadi intinya gini ya, intinya Mas Aditya Nugraha ini saingan saya gitu ya. Karena saya kan jualan website gitu ya. Oke, jadi intinya gini Mas. Eh, jadi poin yang pertama, ini memang malah yang saya alami itu sedikit kebalikan dari Mas Aditya gitu. Karena kenapa? Sejak outbreak-nya COVID-19, penjualan saya malah naik, Mas. Kenapa begitu? Tadi sempat dibahas sama Mas Bagus juga. ICT sama e-commerce itu lebih banyak dibutuhkan orang saat ini. Kenapa? Mereka jualan offline pada nggak bisa. Jadi harusnya kalau misalnya kita menawarkan solusi di mana mereka bisa berjualan secara online, itu mereka akan lebih welcome gitu. Karena mungkin kalau misalnya Mas Adit kesulitan, mungkin karena gini Mas, promosi yang disebar oleh Mas Adit itu kurang on point. Jadi maksudnya harusnya yang kita sebar untuk promosinya itu ke business owner Mas. Ini saya share sedikit. Target kita tuh kebanyakan harusnya business owners. Kenapa? Mereka yang capable buat keluar duit gitu kan. Di saat yang lainnya itu lagi pusing. Jadi ketika kalau misal katakanlah kita ngomong sama manajer akuntansinya suatu perusahaan, itu nggak akan ada efeknya gitu. Mungkin memang bisa disampaikan, tapi itu chance-nya lebih kecil. Target audiens kita harusnya kita nyari yang business owners yang kesulitan berjualan secara offline. Begitu. Terus kemudian untuk pertanyaan kedua, peluang kita saling kolaborasi ada Mas. Jujur saja sekarang ini yang kita masih handle itu untuk website saja. Karena kita timnya SDM-nya juga untuk cover di website. Tapi memang saya ada beberapa klien begitu kan, yang sebetulnya juga duet butuh website dan aplikasi gitu. Dan itu mungkin bisa collaborate nanti. Mungkin sepik-sepiknya di belakang aja soal itu ya Mas ya. Gitu. Oke, Mungkin lanjut ke Mas Bagus gitu. mau nambahin? Saya ini. Sebenarnya kalau untuk kolaborasi gitu ya, justru kalau misalnya teman-teman di industri, ini saatnya tepat sebenarnya untuk berkolaborasi. Kenapa? Karena secara bisnis gitu ya, pasti cash flow itu posisinya terganggu. Semua spending yang boleh dibilang tidak direct menghasilkan revenue biasanya pasti ditunda. Nah, terkadang juga produk-produk yang kira-kira tidak bakal survive gitu, artinya sudah penurunan ini customer itu biasanya sementara temporary di close. Nah, justru potensi seperti itu mendorong setiap bisnis itu biasanya hanya fokus pada 1-2 keunggulan. Nah, disitulah kesempatan untuk bisa kolaborasi. Tinggal nanti bisa bermain, misalnya kayak antara Mas Dino gitu ya, Mas Dino sama Mas Aditya gitu. Kekuatannya Mas Dino dan tim adalah programmer. Nah, terus Mas Aditya mungkin kekuatannya selain dari itu gitu. Nah, itu malah bisa jadi kolaborasi. Meskipun di segmen bisnis yang sama gitu, karena ada satu hal yang saya pelajari gitu ya, ketika era sekarang ini sebenarnya sudah bukan lagi era competition gitu, tapi era collaborations, bahkan untuk industri yang sama gitu. Artinya begini, ketika kue makin kecil, kalau kita hanya berpikir berebut kue, itu kan kita berpikir antara zero sum game gitu ya, win or lose. Tapi kenapa tidak win-win gitu? Karena kuenya makin kecil, yuk kita bagi rame-rame. Itu seperti itu. Jadi kolaborasi pasti ini banget waktu yang pas untuk sekarang. Ini menurut saya. Yap. Monggo Mas Rahmat yang balikan. Itu Mas Bagus dari Raditya Dika ya. Sekarang zamannya go online sih. Apa-apa onlinein aja sekarang.
online. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Mbak Novita. Silakan, Mbak. Halo. Iya, Mbak, silakan. Halo, Mbak Novita. Iya, Mbak Novita. Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam, Mbak Novita. Ya, sorry nih Pak Bagus tadi telat joinnya, cuman belakangan saya dengar berbicara tentang leadership ya. Iya. Yang pengen sharing nih Pak, kalau misalkan ini di kondisi sekarang itu kan memang sifat adaptif itu yang sangat diperlukan ya, terutama untuk karyawan lah ya, para karyawan di lingkungan perusahaan yang notabene sangat berbeda jauh dari online dan segala macam yang lebih prosedural lah misalnya gitu ya, misalkan jasa lembaga sertifikasi yang awalnya kan sangat prosedural. Sedangkan di COVID ini kan dituntut untuk lebih kreatif dan adaptif gitu. Nah, kira-kira nih Pak Bagus, apa yang bisa kita lakukan sebagai pihak manajemen agar bisa men-switch itu kan lebih kepada budaya kerja yang tadinya prosedural dan sekarang harus di-switch supaya lebih kreatif, apa yang bisa dijual, yang tadinya jual jasa ngaudit sekarang harus jual produk yang bisa laku, istilah gitu demi kelangsungan perusahaan. Itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu Pak Bagus. Terus yang ini langsung aja Mas ya, yang ke Mas Dianonya ya pertanyaannya. Oke, yang Mas, salam kenal Mas, saya dengan Winda, mau tanya nih Mas, kebetulan saya juga apa namanya, mulai terjun ke bidang lansia, yang notabene kayak menjual kegiatan untuk lansia. Nah ini kan untuk saya pengen dapat saran nih dari Mas, kira-kira untuk go online-nya, untuk segmen seperti ini itu kayak gimana gitu ya Mas ya? Memang nanti targeting-nya selain si lansia segmen tengah itu otomatis memang anaknya ya, jadi kita berjualan jasa kegiatan lah seperti itu. Nah kira-kira untuk go online itu tahap pertamanya itu apa ya Mas ya yang pas gitu loh untuk segmen seperti ini, gitu Mas Diana sama Pak Bagus, matur nuwun. Oh iya, siap. Oke, mungkin Mas Bagus bisa duluan. Oke. Nah ini ketahuan nih kalau ibunya manggil kata Pak, ini kayaknya kolega saya nih dosen di Saya ngikutin loh Pak, saya ngikutin loh ini dari broadcast-an apa namanya grup, langsung saya. Terima kasih Bu, gitu. Tapi karena justru kolega dan beliau juga pebisnis gitu, saya juga sifatnya nggak berani ngajar gitu. Saya sifatnya hanya sharing aja. Wah, enggak ya. Jadi memang ketika situasi gitu ya, situasi seperti ini gitu ya, itu benar-benar membuat semua bisnis atau semua usaha atau semua perusahaan itu putar otak gitu ya. Putar otak, kenapa putar otak? Karena mungkin sebelumnya bisnis model mereka sudah di-develop pada situasi yang sestabil mungkin. Gitu. Sehingga dengan asumsi kan kita mengalami ekonomi yang bagus itu, Indonesia itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang bagus dan stabil. Nah, itu sebenarnya sangat membantu industri dan bisnis itu men-setup bisnis model yang stabil dan efektif. Bahkan ada yang kemudian dibangun SOP dan semuanya prosedural dan SOP-nya itu sudah lengkap gitu. Tapi ketika tiba-tiba COVID datang gitu ya, ada satu elemen yang membuat kita tidak bisa terlaksana kayak work from home dan tatap muka, itu banyak yang berantakan, jujur, itu banyak yang berantakan. Nah, sehingga memang mau tidak mau gitu ya, ini menjadi challenge bersama, berani untuk merubah bisnis model tuh, berani merubah bisnis model. Dan juga selain bisnis modelnya berubah, how to deliver-nya gitu ya, how to deliver bisnis modelnya itu juga penting. Karena bisnis model ini kan hanya sebuah sistem gitu, tapi ketika how to deliver atau how to run the business, nah ini ada di pada orang-orangnya, si leadernya dan juga ininya. Nah, bagaimana yang tadi Ibu bilang tadi,
beradaptasi itu tidak cuma perusahaannya, tapi juga leader dan juga timnya ya harus diajak untuk sama-sama beradaptasi. Nah, kalau tadi Ibu bilang nggak misalnya sertifikasi gitu, bisa nggak yang awalnya tetap muka jadi online? Saya rasa kalau bisnis tersebut mencoba bertahan dengan offline gitu, pasti akan kesulitan sekali untuk mendapatkan customer atau nasabah gitu. Nah, mau nggak mau itu harus shifting. Pasti gitu ya, pasti ada waktunya. Ada waktu masa-masa survive untuk shifting itu. Ada yang punya resource cukup besar sehingga proses shifting bisa dijalankan dengan waktu yang cukup pendek. Istilahnya kayak tadi kayak gini. Saya bisnis, saya nggak punya website, tapi karena saya punya cash flow yang lumayan, saya punya tabungan, saya tinggal datang Mas Dino, tolong bikinin web dong. Gitu. Akhirnya saya punya web. Atau kalau misalnya kalau tidak punya cash flow gitu ya, atau tidak punya resources yang bagus, akhirnya proses shifting itu dilakukan secara mandiri, dia belajar dulu, dia belajar coding sendiri, bikin website sendiri, itu waktunya akan lebih panjang. Nah, itu tergantung kondisi perusahaan yang masing-masing. Nah, itu seperti itu. Sehingga tadi dari banyak analis gitu ya, baik dari regulator dan sebagainya, itu ada 3 skenario tadi itu. Kalau yang harus disiapin bisnis. Mas Dino berbicara new normal, gitu ya, arti new normal. Ada skenario kedua bicara chaos, gitu. Nah, shifting ini adalah masa chaos sebenarnya, tapi chaos internal di perusahaan gitu. Nah, bisa nggak gitu kita menjadi yang nanti survive. Nah, itu memang mau nggak mau komitmennya berat. Komitmen untuk bisa shift dan juga resources perlu diperhatikan dengan ini bijak gitu, karena istilahnya saya punya kawan pebisnis gitu, kayaknya salah satu ada di sini itu bisnis jualan 2 bulan nggak ada revenue sama sekali gitu, sedangkan dia tetap harus spendingnya keluar terus dan lain sebagainya gitu. Dan juga ada satu teman saya juga punya bisnis coffee shop gitu di Jogja. Akhirnya dia berubah jadi jualan frozen food gitu. Padahal bisnisnya boleh dibilang kafe menengah atas gitu. Tapi bisnis modelnya mau nggak mau harus berubah. Gitu. Nah, itu yang harus kita adaptasikan. Nah, mungkin untuk berikutnya monggo Mas Dino. Nah, ya, makasih ya Pak Bagus ya. Sama-sama, Bu Novita. Saya Winda, Pak. Iya. Oh iya, Winda. Tulisannya Novita Windasari. Ya, gimana Mas Yono? Oke. Jadi pertamanya gini Bu Winda. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, gitu kan. Kalau misalnya mau go online, itu first step-nya sudah kelihatan sangat jelas. Tadi sahabat yang ditanyakan oleh Mas Aditya, itu kenapa kok Mas Aditya mengalami kurang orderan gitu kan, kurang proyekan yang masuk. Itu mungkin karena salah target saja. Tapi dari bidang yang dikelola oleh Mas Aditya ini sudah sangat prospek begitu. Karena saat COVID-19 ini menyerang, semua orang secara terpaksa itu diajak ke go online. Yeah. Entah itu mau atau tidak mau. Yeah. Kalau tidak, tertinggal seperti itu. Nah, cara pertama yang bisa dilakukan itu bikin website. Ini bukan saya sambil jualan, mungkin. Tapi begini, Bu. Kenapa penjualan saya naik sejak outbreak-nya COVID-19? Karena dari dulu orang yang berkeras kepala nggak mau go online, itu mulai sadar. Mereka perlu ini. Sebetulnya kalau kita lihat dari beberapa tahun ke belakang, itu di US, di luar negeri, itu semua orang itu sudah beralih ke teknologi. Sampai keluar istilah baru, mungkin banyak yang tahu itu Silicon Valley. Itu perusahaan-perusahaan tech company yang jadi raksasa di Amerika. Kenapa tech company ini bisa jadi raksasa? Karena semua orang mulai beralih ke teknologi, seperti itu. Nah, tadi kembali ke pertanyaan Bu Winda ya, yang tadi soal menjual kegiatan untuk lansia. Secara pemahaman saya ini berarti dalam artian jasa ya Bu ya? Yes, betul. Sekarang belum
belum masuk ke online karena memang ya baru 1,5 tahun lah saya baru merintis ya. Jadi masih mapping karena di Jogja juga kan sensitif harga ya. Jadi benar-benar dan targetnya sudah mulai masuk sih menurut saya karena memang segmennya saya middle up gitu karena berbayar. Jadi seperti kayak sekolah lah gitu ya, tapi ini kayak playgroup-nya lah gitu. Nah, itu makanya mau online itu karena kan sasarannya juga akan menuju ke anaknya gitu ya. Ke anaknya untuk membiayai misalkan kalau orang tuanya juga belum bisa. Nah, itu kira-kira pertamanya itu buat apa gitu loh, Mas? Mungkin buat website tadi ya. Betul. Untuk langkah pertama ini kenapa saya arahkan ke buat website, Bu? Karena kalau kita lihat secara realita, itu produk dan jasa itu berbeda sifatnya. Produk ini bisa kita pegang. Oke, produk real ini bisa kita deliver secara pakai JNE dan segala macam. Kalau jasa nggak bisa. Yes. Dan kalau kita lihat e-commerce zaman sekarang, saya sebut merek aja Lazada, Shopee, Tokopedia dan segala macam. Nggak di endorse ya ini maksudnya. Cuman mereka bisa masukin produk di sana, tapi jasa nggak bisa masuk. Yes. Itulah kenapa peran pentingnya website di sana. Karena ketika website dibuat, itu mereka menyediakan informasi yang cukup untuk jasa itu. Sedangkan untuk produk pun juga bisa. Website itu bisa mengakomodir informasi untuk produk dan jasa. Kalau e-commerce itu produk saja. Oke. Perbedaannya di situ. Nah, siap. ketika sudah pakai website, gitu kan, itu first step-nya. Langkah kedua, ketika website-nya sudah lengkap, mulai sharing, Bu. Jadi nanti secara di Instagram mungkin ya, di grup-grup, kita kan punya namanya grup WA, grup Line, yang mana kita punya komunitas dan segala macam. Itu website tinggal di-share ke sana. Dan kita secara tidak langsung ketika orang buka, kita nggak perlu ngomong apapun, orang akan cari tahu, begitu. Oke. Itulah kenapa saya penjualannya naik gara-gara itu tadi. Orang mulai butuh gitu. Dipaksa untuk butuh. Betul Mas. Itu sih. Oke, matur nuwun ya Mas Dina ya. Ya, matur nuwun Bu Winda. Ada lagi Bu Winda? Enggak, sampun selesai. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain mungkin? Ada yang mau tanya lagi? Mumpung masih ada waktu. Kalau enggak, aku mau tanya nih. Monggo, Mas. Monggo, Mas moderator. Kalau enggak ada nih Mas, mau tanya tadi Mas Dino. Ya kan tadi itu dijelasin bahwa biar enggak mau enggak mau kan sekarang harus mulai jualan. Ya kan? Ya. Nah, ini adalah studi kasusnya kalau orang-orang introvert, Mas. Malu. Nah, ya. Nah, gimana itu kalau semuanya mereka malu, tapi tetap mau nggak mau harus jualan kayak gitu. Pasti, Mas. Sekarang orang introvert sama ekstrovert nggak ada yang nggak jualan. Soalnya sekarang kalau kita ngomong introvert itu dalam artian untuk menawarkan malu begitu ya. Ya. Mulai buat penawar malu. Mungkin bisa diakomodir dengan ini, Mas. Tadi saya kembalikan lagi, kalau kita berjualan secara online, entah itu dilihat nanti dulu, produknya itu produk, barang, atau jasa. Kalau kita menawarkan jasa, itu nggak kelihatan mata. Jadi kita cuma kasih ilustrasi, cuma kasih foto, gambaran, atau katakanlah seperti kasus Bu Winda tadi ya, itu kegiatan yang dijual, kegiatan untuk lansia. Nah, kalau untuk kegiatan untuk lansia ini, kita cuma bisa kasih foto-foto kegiatan sebelumnya, gitu. Jadi kita tidak ada produk yang ini loh. Produk kan bisa dilihat, sisi depannya ini, sisi sampingnya ini, sisi belakangnya ini. Sedangkan untuk produk itu ya itu tadi, kelihatan mata gitu. Jadi kembali lagi ke introvert dan extrovert. Jasa ataupun produk itu harus di online semua sekarang ini. Introvert bisa menawarkan tanpa ngomong sepatah kata pun dengan link-link sosial media, link-link website, itu tinggal diketik di sana gitu kan informasinya, suruh orang lihat sendiri sudah. Itu penawaran secara tidak langsung. Terutama di website itu ya Mas ya. Jadi di website kayak portofolio gitu tadi ya. Iya, jangan saya yang ngomong dong, nanti kelihatan soft selling nanti. Cuman ya intinya seperti itu. Jadi website yang dibuat sama sosial media saat ini itu yang banyak yang gratis, banyak yang
berbayar gitu kan, itu sudah memudahkan sebetulnya dibandingkan zaman dahulu. Zaman dulu internet masih susah, orang ketemu aja harus tatap muka gitu kan. Sekarang udah lihat-lihatan via Zoom, via Skype, via Google Meet, udah gampang gitu. Nggak harus ketemu. Masalahnya buat orang introvert kan kalau ketemu orang susah gitu kan, takut terpatah-patah dan segala macam. Dengan bikin website, dengan buat profile di sosial media dan e-commerce, itu sudah kelihatan portofolio kita seperti apa, tinggal share link ke sana, atau nanti mungkin via WA di blast atau seperti apa. Karena kan kalau yang introvert kan, Mas boro-boro mau jualin, mau nawarin, ketemu orang aja nggak bisa ngomong kayak istilahnya kayak gitu kan. Iya, kebanyakan tuh memang banyak introvert tuh malu untuk membuat penawaran, nanti takutnya kan kalau ditawarin ditolak kayak gitu kan. Nah, kayak gitu sih. Cuman ya tetap Mas, kalau misalnya kita mau berjualan, entah itu ekstrovert, entah itu introvert, resiko ditolak pasti ada. Nah itu Mas, punya tips nggak Mas? Biar orang itu, nah sekalian dari sini biar ayo jualan, nggak usah malu-malu kayak gitu. Ya itu tadi Mas, buat portofolio online aja udah. Kan kita kalau misalnya menawarkan via WhatsApp, katakanlah seperti itu. Orang sekarang nggak boleh ketemu muka kan ya. Sekarang via WhatsApp tinggal di-share, oh ini saya punya, katakanlah punya website seperti ini. Dengan website itu produknya sudah kelihatan semua seperti apa, atau jasanya dijelaskan di situ bagaimana. Itu kan kita nggak perlu, apa ya, speak langsung ke orangnya gitu kan. Orangnya cukup lihat yang di sana gitu. Itu salah satu tips yang saya rasa sudah membantu untuk misalnya katakanlah orang itu introvert seperti itu. Oke, siap. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau malu bisa lewat chat, kalau nggak malu juga jangan di-mute ya, kayak gitu sih. Kalau tidak ada, gimana? Tidak ada? Oke, mungkin dari Mas Bagus sama Mas Dino ada penutup conclusion gitu? Ya, mau coba dulu Mas. Monggo, Mas Bagus duluan aja, sudah start tadi. Oke. Kalau saya mungkin kalimat penutupnya begini. Kalau kemarin sempat dengar publikasi atau yang disampaikan dari WHO gitu ya, bahwa dia memprediksi situasi COVID ini akan bersama kita gitu, paling tidak 1 tahun sampai 2 tahun ke depan gitu ya. Sehingga saya berpesan untuk saya dan kita semua gitu ya, bagi di industri dan dunia bisnis, 3 skenario yang tadi saya sampaikan itu mulai dibikin ininya, rencana implementasinya gitu. Jadi kalau skenario new normal kayak apa, skenario yang survival seperti apa, dan seperti apa. Nah, sehingga ketika kita mau berjalan, kita sudah punya blueprint gitu ya, yang hasil kita mengamati situasi gitu, agar kita bisa survive. Dan pesan saya adalah pasti selalu ada jalan di saat bisnis itu shifting, berubah. Jadi kalau bahasa kemarin itu jangan takut disrupsi. Setiap kali ada disrupsi gitu, disrupsi itu pasti akan melahirkan bisnis model baru. Cuma kalau kemarin kita bicara disrupsi itu kan adalah bisnis A mendisrupsi bisnis B. Nah, kalau ini adalah natural disruptions. Jadi alam dan di luar aspek bisnis lah yang mendisrupsi. Nah, kalau kita sedang menghadapi disrupsi, kita coba cari cara survive, itu nanti pasti akan ada keluar jalan model-model atau strategi yang baru. Tetap berupaya kreatif, terus kemudian juga kalau dalam Islam itu ikhtiar dan tawakal. Tetap selalu berusaha, positive thinking, dan banyakin berdoa. Mungkin itu aja dari saya. Semoga bisnisnya lancar, survive, dan barokah. Monggo. Ya, oke. Terima kasih Mas Bagus. Mantap sekali ya conclusion-nya. Mungkin dari saya itu tadi ya, untuk penjualan yang lagi sepi gitu kan. Cobalah kita mulai tadi yang 3 langkah terakhir yang saya sampaikan, itu berubahnya diterima, jadi move forward ya.
terus masalahnya itu dihadapi, dievaluasi, kendalanya apa saja yang kita alami gara-gara perubahan ini, terus solusinya yang tadi saya sampaikan itu dipraktekkan gitu. Saya paling menekankan itu di go online, kenapa? Bukan karena saya berjualan ini, tapi karena semua orang itu dipaksa untuk go online dengan keadaan situasi seperti ini. Kelas-kelas online, terus kemudian semua WFH juga. Sebetulnya ini sudah diekspektasi dari lama oleh beberapa perusahaan di Amerika. Itulah kenapa mereka menawarkan remote work begitu. Itulah kenapa semua sudah serba online. Jadi kita sudah berubah eranya, harus diterima seperti itu, dan harus dipraktekkan untuk supaya jangan sampai stres, terus kemudian do something useful gitu. Itu aja sih mungkin dari saya. Oke, siap. Ya, terima kasih Mas Bagus sama Mas Dino atas sharing-sharing yang keren kali ini. Ya, Semoga sama-sama Mas Rahmat. Ya, sama-sama Mas. sama besok kalau diundang lagi jangan malu ya Mas ya. No problemo. Mau lagi ya Mas ya. Nanti dengan topik-topik yang lain ya gitu. Oke, siap deh. Oke, buat sahabat viewers, saya Romat mewakili dari viewers. Kalau ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan besok kita ada webinar lagi dengan topik-topik yang menarik yang lainnya. Nanti pantau aja di sosial media kita di viewers.com. Nanti topiknya, temanya bisa kalau mau request, bisa kalau mau request ke sosial media kita. Tapi biasanya kita sudah menyediakan nanti jadwalnya itu ada di sosial media juga. Oke, dari saya tutup, istilahnya tutup, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.